وأسلافنا وآباؤنا الصالحون وادخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkira wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillah mardati wa qurbi wa thawabi. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan telah berkata daripada Imam Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari di dalam kalam hikmahnya, wa la tastabti minhun nawal walakin istabti min nafsika wujud al-iqbal. Ujar Sidin, janganlah engkau mendesak. Di sini mendesaklah arahnya. Kalau dalam artian yang lain, janganlah engkau merasa bahwa Allah itu lambat dalam pemberiannya. Akan tetapi yang lambat itu adalah dirimu menghadapnya. Janganlah engkau merasa Allah itu melambatkan karunia dan pemberiannya. Akan tetapi yang lambat itu adalah dirimu yang menghadap kepadanya. Seumpama ada di antara kita yang beramalan sembahyang duha, sudah ma'ruf fadilah dan keutamaannya adalah melancarkan rezeki, mempermudah untuk menjemput rezeki. Sidin sudah hari-hari mengamalkan sembahyang duha, bahkan terhitung puluhan tahun mengamalkan sembahyang duha, kada juga sugi-sugi. Dan berucap di dalam hati, Allah lambat benar mengabulkan hajatku, katanya. Maka ucapan seperti itu adalah su'ul adab, jelek adab bagi orang ini kepada Tuhannya, bagi orang yang menyangka kada baik lawan Tuhannya. Ujar Imam Ibn Athaillah, Allah tidak pernah melambatkan pemberiannya. Yang melambatkan itu bukan Allah, tapi kamu yang serius untuk menghadapnya, yang serius dalam memaham segala pemberiannya. Yang namanya rezeki bukan hanya materi. Rezeki bisa berupa sehat, rezeki bisa berupa diberi anak yang soleh dan soleha. Rezeki juga bisa berupa
kedamaian, kebahagiaan dalam rumah tangga. Banyak rezeki yang tidak pernah disadari oleh manusia, yang tidak pernah kita sadari bahwa itu rezeki, hingga akhirnya kita mengunting duit. Dikiranya duit itu rezeki, itu aja. Padahal selain duit ada yang lebih mahal daripada itu duit. Apa? Kesehatan, kesempatan. Dan disebutkan dalam hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan manusia adalah as-sihhatu wal farahu, kesehatan dan kesempatan. Dia punya visi duit, malah banyak juga, tapi gak ada sehat, apa nikmatnya? Iya Pak, visi duit banyak, tapi kesempatan gak diberi Tuhan untuk menikmatinya. Dan tuh mati tak apa. Ya. Lalu ada hamba yang ketujuh sangka buruk lawan Tuhannya. Dia bisa sangka baik hanya ketika diberikan oleh Allah nikmat yang merupakan itu kesenangannya. Tapi ketika diberikan oleh Allah bala ujian, dia tidak mampu untuk bersangka baik dengan Tuhannya. Sangka baiknya hanya kepada sesuatu yang didapatnya. Tapi maunya kada mendapatkan sesuatu itu, dia sangka buruk lawan Tuhannya. Nah ini kada balance, kada stabil keimanannya. Keimanannya hanya berpihak kepada kesenangan. Tapi ketika dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih bala, dia tidak terima. Lalu berucap di dalam hatinya, aduh ya, Tuhan kada sayang lawan kita. Berucap di dalam hati, Tuhan kada sayang lawan aku, lawan kita. Itu adalah salah satu sukul adab lawan Tuhan. Ujar Allah, bagaimana kamu bisa mengatakan aku kada sayang lawan kamu? Menikam aja hidup, ada pernah kamu minta, hadirkan kamu hidup. Nikmatul ijat. Dikasih pulang fasilitas itu, nikmatul imdad. Kita ambil contoh saja, orang yang kadang melupakan nikmat Allah yang banyak karena dia kadang menyadari yang didapatnya itu sebuah nikmat, seperti orang yang sudah diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan nikmat itu melewati buminya, melalui buminya. Buminya siapa? Buminya Allah. Batu bara, intan, permata, emas. Dari mana dia kau menghasilkan batu bara? Yang menjadikan batu bara di bawah tanah itu siapa? Allah. Dia tinggal karung, ambil, jual. Duitnya dapat, dia tukarkan rumah. Duitnya dapat, dia kawin sana sini, umpama. Duitnya dapat, yang tukarkan mobil mewah. Duitnya dapat, yang tukarkan pesawat jet pribadi. Sudah banyak yang didapatnya dari hasil bumi, tapi masih saja ketika datang satu musibah dia menyalahkan Tuhannya. Padahal berapa banyak sudah nikmat Tuhan yang dikaruniai. Di dalam Al-Quran kan disebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji, kata Allah, kalian bisyarri, dengan sesuatu yang tidak disenangi, wal khairi, sesuatu yang disenangi. Kami timpakan yang namanya sesuatu yang tidak disenangi kepadamu, dan juga kami timpakan sesuatu yang tidak disenangi, yang kamu senangi kepadamu. Semuanya itu, baik yang disenangi atau yang tidak disenangi, adalah merupakan fitnah, kata Allah. Apa itu fitnah? Ujian. Dikasih nikmat, ujian. Dikasih musibah, ujian. Dikasih nikmat, ujiannya mampu kada bersyukur lawan Tuhan. Dikasih musibah, mampu kada bersabar lawan Tuhan.
ujian itu yang diberikan oleh Allah, dia mampu bersabar, berarti Allah disangka baik lawan Tuhannya. Allah hendak menjadikan musibah itu sebagai ladang pahala buat dia. Dikasih yang sempit, dia tidak suudzon lawan Tuhannya. Dikasih lapar pun dia tidak suudzon dengan Tuhannya. Balance. Nah ini yang ujung-ujung beriman. Karena berpihak kepada nikmat saja dia beriman. Ketika sakit dia kada beriman lawan Tuhannya. Nabi pernah berkisah di hadapan sahabat-sahabatnya. Riwayat ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi berkisah tentang Nabi Musa itu pernah diangkat oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Adam. Artinya sesekali para nabi itu rohnya diangkat untuk bertemu dengan para pendahulunya. Nah ini dalam kisah ini Nabi menceritakan tentang Nabi Musa bertemu pendahulunya. Siapa? Adam, Nabi Adam alaihissalam. Ketika bertemu Nabi Adam itu Nabi Musa melawan lawan Nabi Adam. Ujar Nabi Adam, "Bang ini Pak orangnya, antal ladzi akhrajtan nas minal jannah." Dan dari kamu wahai Adam, kami manusia dikeluarkan dari surga. Habis itu lagi wa asyaitahum, dan dari mereka manusia masuk aku celaka. Jangan kamu kada dikeluarkan dari surga. Aku dan engkau semua manusia ada bakal berada di dunia. Ujar Nabi Musa nyalakan Nabi Adam. Ujar Nabi Adam, ya Musa, inna Allah istafaka bikalamin wa risalati. Ujar Nabi Adam Nabi Musa, Musa, sesungguhnya Allah memilihmu sebagai orang yang mendapatkan risalahnya dan juga mendapatkan kesempatan untuk berkata-kata dengannya. Al-atalumuni, ujar Nabi Adam, wahai Musa, apakah kamu menyalahkan aku ala amrin atas perkara maka taballahu alayya yang sudah ditetapkan oleh Allah atas diriku qabla yakhluqani, sebelum aku dijadikan. Musa, jika sudah dipilih oleh Allah sebagai orang yang menerima kitab Taurat, bisa pandir lawan Tuhan, masa engkau menyalahkan aku? Yang mana kejadian aku dikeluarkan dari surga itu adalah ketetapan Allah, yang mana ketetapan itu ditetapkan oleh Allah sebelum aku diciptakan. Nabi Musa dihadapkan masalah ini oleh Nabi Adam. Apakah Nabi Musa bisa ada pulang bersama baik lawan Tuhan? Seolah-olah kayaknya kalau dalam bahasa Nabi Adam menyerahkan permasalahan kesalahan Nabi Adam itu kepada Allah. Dan Allah yang tetapkan aku keluar dari surga, maka jangan salahkan aku, kata Adam. Lalu salahkan Tuhan kata itu. Nah ini pelajaran. Pelajarannya adalah di mana ketika dihadapkan permasalahan yang sudah terjadi, maka jangan sekali-kali kita menyalahkan yang namanya Allah. Kenapa ujar Allah di dalam Al-Quran? Kenapa? Jawabannya adalah ketika Allah menjawab pertanyaan ini dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha wa dzalika 'ala Allah yasir. Abisuri kai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ujar Allah, tidaklah terjadi satu musibah baik kepada ini bumi ataupun kepada dirimu kecuali sudah ditetapkan oleh Allah sebelum dijadikan ini bumi dan dijadikan dirimu. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan demikian itu bagi Allah adalah mudah. Lalu untuk apa Allah menetapkan semua takdir hambanya? Ada kaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak putus asa jikalau kamu tidak memperdapat
sudah terlewat sesuatu itu atau keadaan itu, yang mana keadaan di masa-masa yang sudah terlewat tidak akan bisa mengembalikan diri kita kepada keadaan di masa itu, maka janganlah putus asa. Kenapa? Karena ujar Allah, selagi kesempatan masih ada, yuk di hadapan ataupun di hari besok dan lusa adalah kesempatanmu untuk meraih apa yang kamu tidak raih kemarin. Dan ketika kamu tidak mendapatkannya, maka kamu tidak putus asa bahwa itu bukanlah usahamu, bahwa itu bukanlah kekuatanmu, bahwa itu bukanlah kemampuanmu, bahwa itu bukanlah kekuasaanmu. Allah ingin mengajarkan yang namanya keinginan ataupun cita-cita yang tidak kita bisa gapai atau belum yang kita gapai, itulah sudah menjadi takdir Tuhan, dan kita tidak boleh menjadikan diri kita untuk putus asa melangkah ke depan. Kenapa? Masih ada rahmat Allah. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan juga kamu kehimungan punya kamu mendapatkannya. Jadi kadada sombong ketika mendapatkannya, kadada putus asa kada mendapatkannya. Kalau dia bertauhid dan faham yang namanya takdir, punya kada paham dengan yang namanya takdir, ini apabila dapat sombong, apabila kada dapat putus asa. Jangan merasa usahanya, bukan keputusan ataupun kodrat dan iradat Allah. Supaya memantapkan ilmu tauhid kita sedikit mengulang kaji tentang sifat 20. Di 20 sifat itu dibagi oleh Habib Utsman bin Aqil berapa bagian? Masih ingat kan? Yang belajar sifat 20 ada 4 bagian. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Ketika kita sudah memahami sifat nafsiyah yang di dalamnya ada wujud, sifat Allah wujud yang menunjukkan nafsiyah. Nafsiyah itu dirinya siapa? Dirinya Allah. Bahwasanya dirinya Allah wujud ada. Paham dia bahwasanya Allah itu ada. Datang tubuhan ateis yang tidak percaya Tuhan, ini kada meyakini Tuhan itu ada, bukan ateis, ya kan? Hendak merusak jalan akidah pian, jalan keyakinan pian kepada Allah. Lalu pian karena sudah pernah belajar ilmu tauhid, duduknya di sifat nafsiyah ada sifat wujud yang menunjukkan zatnya Allah itu ada, lalu pian bisa membantah daripada argumen ateis yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Orang ateis bilang begini, si fulan, bagaimana kamu bisa percaya Tuhan itu ada? Tuh, lihat ketika Palestina dibombardir Israel, mana Tuhan? Tidak ada. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan membiarkan mereka hancur binasa. Ujar orang ateis. Masa ada Tuhan membiarkan hamba-hamba yang tertindas hancur, luluh lantah, bahkan anak-anak yang tidak berdosa dibunuh dengan bom, dengan dengan meriam dan lain sebagainya. Jawab kita, kata siapa? Tuhan tidak ada. Sekarang aku takut balik lawan ikam. Ikam dari siapa? Dari Abah, Mama Abah. Ikam dari siapa? Kai dari siapa? Datuk. Terus mau ke atas sampai tok ada mau dari siapa? Nah, aslinya. Apa mungkin ada tanpa ada yang mengadakan? Di kitab ini umpama ada di hadapan ulun kitab ini ada tanpa ada yang mengadakan, kada masuk akal. Profesor, insinyur, longor sekalipun apabila disambat barang itu ada tanpa ada yang mengadakan, pasti otaknya, akal sehatnya menolak. Mana mungkin sesuai itu ada tanpa ada yang mengadakan?
Karena mungkin yang namanya sesuatu itu arti sesuatu selain Tuhan. Sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakan. Pastinya sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan, menunjukkan bahwasanya yang mengadakan itulah Tuhan. Paham sudah satu, sudah kita bisa menyanggah daripada argumen ataupun bualan-bualan nubuhan yang tidak percaya Tuhan. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu apa artinya? Menafikan segala macam sifat-sifat mustahil kepada Tuhan. Apa fungsinya orang belajar sifat salbiyah yang di dalamnya ada kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyam ta'ala bi nafsi, wahdaniyah, ada 5, 6 sudah dengan nafsiyah tadi ya. 5 pada sifat salbiyah kidam. Allah itu tiada permulaan, tiada ada yang mendahului. Maka apabila ada Tuhan yang didahului sesuatu secara akal atau secara hukum akli, jelas sudah tertolak. Contoh, maaf, kita tidak menyambat atau meremehkan agama lain. Kita sedang bicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan kita, lalu kita bahas masalah ini. Contoh, ada mereka yang mengatakan Tuhan anak, ya, Tuhan anak didahului oleh seorang Tuhan ibu. Berarti apabila Tuhan anak itu dituhankan, maka ibunya lebih lagi dituhankan. Masa ada yang diadakan itu lebih hebat daripada mengadakan? Kan mustahil. Makanya kita disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Nabi untuk wajib hormat, patuh, tunduk, beradab, berakhlak lawan siapa? Lawan orang yang menjadi sebab kita ada, mengabah kita. Ini ujar guru Hadi Makabura sempat mendengar ceramah sini waktu acara Haul Darwidi malam semalam kalau tidak salah. Itu dia sini, munnya kita itu 4 hal bisa tunduk hormat kepada 4 hal, 4 orang ini, maka kita sudah dikatakan orang yang berakhlak kepada Tuhan, berakhlak kepada kuitan, berakhlak kepada guru, berakhlak kepada Rasul, dan berakhlak kepada Tuhan. 4 orang ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kadang mungkin yang mengadakan itu lebih rendah daripada yang diadakan. Ilmu datang dari guru. Masa ada sejarah murid lebih harap daripada guru, walaupun muridnya lebih alim, tetap kedudukan murid di bawah si guru. Itu rasanya kan. Ini ada anak Tuhan lebih hebat daripada mamanya. Maka sudah tertolak menurut akal. Mun ada Tuhan yang didahului sesuatu, yang didahului yang mengadakannya, tertolak sudah. Maka sifat salbiyah ini fungsinya adalah menolak paham agama-agama yang di luar Islam. Baqa, Allah itu tiada akhirnya, artinya kekal selama-lamanya. Maka mun ada Tuhan mati, ada masuk akal sudah. Ya. Ada orang menyerupakan Tuhan dengan manusia, menyerupakan Tuhan dengan makhluk, baik dibikinnya patung, baik manusianya langsung yang disembah. Ya, masa iya sih Tuhan kalau diserupakan dengan makhluk? Yang mana di dalam sifat salbiyah ada yang namanya mukhalafatul hawadits. Allah ada kalau diserupakan dengan baharu, dengan ini alam. Laisa kamitslihi syai'. Lalu dengan kita belajar sifat salbiyah yang di dalamnya ada mukhalafatul hawadits, menolak bahwasanya amun ada Tuhan diserupakan dengan yang namanya makhluk, tertolak itu Tuhan. Contoh saja Masjid Baitur Rahman dibangun oleh tukang, untuk Masjid Baitur Rahman yang dibangun oleh tukang, ulun hampiri tukangnya, tukang, ikan kalau yang mau masjidnya, dia tukang, mau hakian kayak masjid, terimalah ya.
Masa iyalah Allah menjadikan alam lalu kita samakan Allah menjadikan manusia, masa kita samakan Allah itu seperti manusia? Bukan ada apa. Ada masuk akal. Jadi kayak apa aja banyaknya agama selain agama Islam. Ketika kita mantap belajar ilmu tauhid, masuk di dalam ilmu salbiyah ini, sifat salbiyah ini, maka kita tidak akan terpengaruh. Apalagi sifat salbiyah, bismukhalafatul hadis, qiyamu ta'ala bi nafsi. Allah kada bahajat lawan sesuatu, tapi sesuatu yang bahajat lawan sendiri. Maka mengada orang mendapat Tuhan bahajat lawan makhluk, Tuhan bahajat makan, Tuhan bahajat minum. Maka menurut akal sudah ada masuk. Masa iya Tuhan bahajat makan? Kalau ada agama di sebelah yang mengatakan Tuhannya bisa minum, nah berarti Tuhan bahajat minum. Lain Tuhan tidak. Tuhan makan, boleh Tuhan bahajat makan. Tuhan tidak ada bahajat sesuatu, tapi sesuatu yang bahajat sendiri. Tertolak sudah pahaman hubungan yang lain kan. Tertolak sudah yang namanya pemahaman akidah-akidah yang menyesatkan. Di situ lagi yang muta'ala bi nafsi. Ya, apa selanjutnya? Wahdaniyah. Allah tunggal, ada berbeda. Maka tertolak bagi orang yang mengadakan ada Tuhan, Bapak, Tuhan, Mama, Tuhan, anak. Tertolak sudah menurut akal. Tuhan itu lebih pada satu. Coba biar pikiran secara akal sehat. Si Abah hendaknya membagi si Fulan itu sehat. Si Mama hendak membagi si Fulan itu duit. Beda pendapat hanya bakal lain. Jangan Tuhan lah. Piyang tuh munnya naik mobil supirnya 2 ikut mau selamat dah supir satu hendak ke kanan supir satu hendak ke kiri ujung apa? Dekok kan masuk akal. Tuhan itu berbilang Tuhan tunggal. Yakin kita dengan Allah dan kadang meyakini selain Allah. Habis itu kita belajar lagi sifat ma'ani yang di dalamnya ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Buat apa kita belajar ilmu tauhid yang pada sifat ma'ani ini, yang 7 ini, menolak paham-paham di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kita ketika belajar, ketika melakukan sesuatu itu sukses kada sombong, ketika gagal ada putus asa. Di mana aplikasi ilmunya, yaitu kudrat yang kuasa siapa? Allah, bukan kita. Iradat yang mempunyai kehendak siapa? Allah, bukan kita. Justru yang kita merasa pintar atau strategi ada yang pintar Allah, ilmu siapa yang Allah. Hayat yang punya hidup siapa? Sama yang bisa mendengar siapa? Basar yang bisa melihat siapa? Kalam yang memandang siapa? Paham kita di situ, maka kita kadang menuhankan diri. Kita ini banyak menuhankan diri seorang. Maaf, kadang merasa kita itu sedang menuhankan diri. Di antaranya ketika kita sukses, kita merasa diri kita yang bisa meraih sukses, berarti kita sedang memberikan diri. Lalu mengabaikan kudratnya Allah. Oh, ketika rencana kita sukses, kehendak kita sukses, cita-cita kita sukses, lalu sombongnya minta ampun, mau lihat strategi hebat. Oh, lupa dengan yang ampun iradat siapa. Kalau dia lupa dengan kesuksesan itu bahwa daripada Allah kudratnya, daripada Allah iradatnya, maka dia sedang menuhankan dirinya. Berapa banyak kita sudah menuhankan diri kita. Ketika kita seumpama jadi guru bisa membaca kitab, merasa kita alim, berarti kita sudah merabut sifat Tuhan alim. Sama itu kita menuhankan diri. Ya Allah, banyaknya salahnya kita di dalam hati lawan Tuhan. Suul adab, jelek adab kita lawan Tuhan. Sembahyang kita nyembah Tuhan, tapi dalam hati kita nyembah diri. Di mana buktinya kita nyembah diri? Yang
yang sembahyang aku, yang sembahyang aku, yang berdiri aku yang mampu. Padahal usolli di situ, aku sembahyang kan ada usolli, aku sembahyang di situ, aku yang kadang punya kemampuan, bukan aku yang punya kemampuan. Jangan sampai ketika kita sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat, nah sahaja aku sembahyang, itu biar jadikan bulat sampai ke dalam hati aku yang mampu sembahyang, jangan. Makanya disitulah kita mengaplikasikan ilmu tauhid. Ketika sembahyang itu kita aplikasikan ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Maka sembahyang kita bujuran sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah ujar Nabi sebagaimana kamu melihat aku sembahyang, sama seperti sembahyangnya Rasul sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad melakukan sembahyang banyaknya, kadang pernah menuhankan diri sendiri, menghadirkan kelemahan sendiri di hadapan Allah. Bahkan untuk sembahyang sendiri ucap istighfar kepada Allah. Bayangkan, ini yang kadang kita akui sampai ke Tuhan, ya sembahyangnya kita akui kita yang mampu, ya ibadahnya kita akui yang kita mampu. Bayangkan, makanya harus banyak diistighfari sehingga Allah akan membimbing hati kita. Dari syariat yang kita lakukan, yaitu ibadah-ibadah zahir dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya, itu tidak akan bisa sampai diterima oleh Allah kecuali dia mengisi ibadah itu dengan yang namanya ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan hati dari selain Allah. Artinya menyucikan, menghilangkan agian segala macam akwal di dalam hati yang ada hanya Allah. Itu. Ya Allah, biar aja tuh punya asyik lawan orang yang sayangi, tapi masih ada orang yang diiga, ada orang di kanan, di kiri yang memantau dan melihat dia di dalam ruangan itu. Kira-kira asyik lah biar berdua dulu begini. Ya, asyik. Orang sembahyang yang di dalam hatinya bercampur, ada dunia, ada ini, ada itu, ada Allah, ada asyik. Jadi ketika dia sembahyang dalam hatinya hanya Allah, kayak begini berdua begini di kamar, asyik. Itu. Masih ada yang lain selain Allah, ada mendapatkan bentuknya yang namanya sembahyang, bentuknya dalam berpikir. Orang bersalawat ya, hanya asyik lawan Rasulullah. Mendapatkan asyik dengan Rasulullah itu ketika dia menghinakan selain Rasulullah. Berdoa dengan Rasulullah, walaupun di kanan kirinya banyak orang, tapi dia kadang melihat itu, yang dilihatnya wujud Rasulullah. Ini asyik kamu. Ya itu ada orang asyik jalan-jalan kepala, jangan disumpan lagi, namanya kadang-kadang lain yang dipandangnya Rasul. Habib Muhammad wali dan ulama lagi baca doa asyik, kayak orang tripping kan? Bukan tripping. Allah asyik. Mudah-mudahan Allah berikan kelezatan di dalam hati kita dan ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasulnya, dan mudah-mudahan jangan sampai hati kita ini selalu syukur kepada Allah. Hilangkan segala macam keburukan di dalam hati kita. Itu harapan kita kepada Allah, dan Allah membersihkan segala macam kotoran yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa ya 'alimna alladhi yanfa'una wa yufiquna wa faqihana wa rahmatina fi dinina ma'al mutri wa dhakar wa biwafina wa fikum bima tarḍi wa lana fi'lan wa ma rasulillah halalan nayma ma khalat ya'lamu wa bil khair wa nafra kull shar. Rabbana waslihna kull shurur wa yawma yawma bika ra'yun mu'ti'ana rabbana kull duyun qabla an ta'tiyana rusulul badr wa ughfir musta'an wa ستر وصلاة الله ترجى المصطفى من الحمد على الله يهدى
وعلى آله رب اشرح على صالح مصابيح البر واهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعل من خلقنا وهو عصر حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله عليه وسلم.